Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara membuat sambal cumi asin pedas yang sangat simple. Simple karena jenis bahan yang digunakan itu tidak banyak dan mudah didapat. Jadi bahan utamanya itu cuma 3 saja ya, yaitu cumi asin, bawang merah, dan cabai. Dan walaupun sangat simple, tapi untuk rasanya itu sangat maknyus ya. Cocok banget dijadikan lauk teman makan nasi. Selain itu, dengan teknik memasak yang ideal, sambal cumi asin ini bisa tahan hingga 7 hari di suhu ruang. Jadi cocok banget dijadikan ide usaha rumahan. Kerennya nih, walaupun harga cabai itu masih melambung sekitar Rp70.000 per 1 kilogram. Kalau di sini, itu jika dikreasikan menjadi sambal begini, untung bersihnya masih bisa hampir 100% ya. Jadi jangan pernah takut rugi. Okay, I bet that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 200 gram cumi asin, bisa baby cumi, atau jenis cumi yang besar seperti ini juga boleh. Nah ini kan cuminya asin banget tuh. Jadi untuk menetralisir rasa asin, rendam cumi dengan dialasi 2 lembar kertas HVS seperti ini. Lalu siram dengan air mendidih. Rendam sekitar 20-30 menit. And 30 minutes later, setelah direndam 30 menit, cuci dan bilas cumi hingga benar-benar bersih. Nah, seperti ini nih tampilan cumi yang sudah dibersihkan. Jadi, pastikan bagian kulit luar cuminya itu dikelupas. Dengan begitu, tampilan cumi jadi cantik dan rasa asinnya itu bisa pas. Atau bahkan kadang gak berasa asin sama sekali ya. Lalu potong cumi kecil-kecil seperti ini, sisihkan. Selanjutnya, siapkan 200 gram cabai. Untuk jenis cabainya itu sesuai selera, bisa di mix seperti ini. Jadi ini ada cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Kalau kalian suka pedas, bisa full menggunakan cabai rawit semua ya guys. Atau mau menggunakan cabai hijau, boleh. Jadi intinya sih untuk jenis cabainya itu sesuai selera saja ya. Potong-potong cabai seperti ini. Oke, sisihkan. Selanjutnya, tuangkan 300 ml minyak goreng. Ini sengaja saya gunakan takaran minyak agak banyak karena sambalnya itu mau saya simpan buat stok. Jadi sebagai pengawet alaminya itu saya gunakan minyak yang agak banyak. Kalau kalian suka tekstur sambal yang lebih kesat, maka takaran minyak bisa cukup menggunakan 150 ml atau 200 ml saja ya. Nah, minyaknya ini akan kita gunakan untuk menggoreng potongan cumi tadi ya. Goreng dengan menggunakan api sedang hingga setengah kering. Ini ditutup karena minyaknya itu rawan meletup-letup ya guys. Jadi jangan digoreng terlalu kering karena bisa membuat cumi menjadi rawan alot. Intinya sih cukup asal cuminya itu bebas air dan matang. Digoreng sekitar 2 menit saja juga sudah cukup. Karena jika digoreng lebih dari 3 menit, itu maka tekstur cumi jadi terlalu kenyal dan keras, seperti berasa makan sendal jepit gitu. Oke, tiriskan, sisihkan. Sekarang sisa minyak tadi itu kita buat untuk menggoreng bawang merah.
Ini adalah 200 gram bawang merah yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Goreng. Lalu masukkan juga campuran cabai yang sudah dipotong-potong. Goreng hingga bawang dan cabai agak layu. Setelah agak layu, angkat. Sisihkan. Dan ini seperti biasa saya ulek mesin dengan menggunakan chopper andalan dari Mito Chiba. Nah, ini dia, sengaja diulek agak lembut ya. Karena saya itu lebih suka tekstur sambal yang agak halus. Jadi silahkan diulek sesuai selera. Berikutnya, panaskan lagi jelantah minyak sisa menggoreng tadi. Lalu masukkan bawang merah dan cabai yang sudah dihaluskan. Tumis hingga bau langur cabainya itu hilang dengan menggunakan api sedang agak kecil. Tambahkan setengah sampai 1 sendok teh bubuk kaldu ayam sesuai selera. Saya menggunakan bubuk kaldu merek ini ya guys. Lalu tambahkan juga setengah sampai 1 sendok teh garam halus sesuai selera. Masak dengan api kecil sekitar 15 sampai 20 menit hingga sambal benar-benar tanak dan bebas air. Pastikan sambalnya itu sesekali diaduk agar tidak rawan gosong. And 20 minutes later. Nah, ini dia. Sekarang masukkan potongan cumi yang sudah digoreng. Aduk-aduk sebentar asal rata saja ya, biar cuminya tidak alot. Lalu koreksi rasa. Jika dirasa kurang asin atau kurang gurih, silahkan ditambah lagi takaran bubuk kaldu dan garamnya ya. By the way, mengoreksi rasa itu sangat penting ya. Karena enak enggaknya sambal itu salah satunya ditentukan oleh penggunaan garam dan penyedap yang sudah pas di lidah kita masing-masing. Oke, jika dirasa sudah pas di lidah, langsung dimatikan saja ya apinya. Jadi idealnya itu cukup diaduk sekitar setengah menit saja setelah cumi dimasukkan. Karena jika diaduknya kelamaan sedikit saja, tekstur cuminya itu bisa-bisa jadi alot kayak berasa makan karet ya guys. Nah, ini dia, sambal asin pedas ala dahasan video sudah jadi. Tempatkan di wadah. Sekarang sambal siap disantap atau dikemas. Selanjutnya langsung ke tips dan trik seputar sambal cumi asin. Dalam pembuatan sambal, jika ingin awet tahan lama, salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu penggunaan bahan sambal itu sendiri ya guys. Nah, di sini yang berfungsi sebagai pengawet alami yaitu penggunaan minyak goreng. Jadi, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, penggunaan minyak goreng dalam satu resep ini itu sengaja dibuat agak banyak, yaitu 300 ml. Karena penggunaan minyak yang agak banyak ini selain membuat sambal lebih mantap juga bisa menjadi pengawet alami agar sambal tidak mudah basi. Jadi saat packing, pastikan posisi sambal itu tenggelam dalam minyak seperti ini. Dengan begitu, walaupun tanpa pengawet, sambal cumi asin ini bisa awet di suhu ruang yang dingin hingga 4 minggu di dalam kemasan yang sudah disegel. Bahan lain yang disinyalir mampu membuat sambal lebih awet tahan lama yaitu penggunaan sereh,
tomat atau jeruk nipis, dan gula. Karena serai itu ternyata mengandung zat antibakteri sehingga bisa meminimalisir sambal dari kontaminasi bakteri yang masuk ya. Begitu juga dengan tomat atau jeruk nipis. Penggunaan bahan tersebut dalam pembuatan sambal itu dapat meningkatkan zat asam pada sambal yang membuat umur simpan sambal jadi lebih panjang. Jadi silahkan dicoba. Jika ingin sambalnya itu lebih awet lagi ya silahkan dimodif dengan penambahan potongan serai, tomat, atau sedikit perasan jeruk nipis ya guys. Sementara untuk penggunaan gula juga begitu ya. Gula juga bisa membuat sambal jadi lebih awet lama. Cuma dalam pembuatan sambal kali ini emang sengaja saya bikin minim bumbu. Jadi hanya bahan minyak saja ya yang saya gunakan sebagai pengawet alami. Karena yang satu ini emang sengaja dibuat ala-ala sambal bawangnya Bu Rudi ya guys. Jadi walaupun bahan utamanya itu cuma cabai dan bawang merah juga sudah luar biasa nampolnya. Oke, untuk isian sambalnya itu juga sesuai selera. Jika tidak ada cumi asin, kita bisa menggantinya dengan bahan lain, misalnya ikan teri. Nah, seperti cumi, ikan teri ini sebaiknya digoreng kering dulu sebelum dicampurkan ke sambal. Dengan begitu, rasa gurihnya bisa maksimal dan umur simpan sambal juga bisa lebih awet tahan lama. Untuk takaran teri ini cukup menggunakan 100 gram juga sudah banyak ya. Jadi ini kapan hari itu saya bikin dengan takaran cabai 400 gram. Lalu penggunaan terinya itu cukup 100 gram. Kemudian dimix dengan 100 gram cumi asin. Hasilnya ternyata juga mantap abis ya guys. Atau misalnya kalian suka sambal yang ada rancaunya, boleh. Silahkan ditambah pete atau jengkol jika kalian suka. Cuma pastinya jika ditambah pete begini, maka umur simpan sambalnya juga jadi lebih pendek ya. Mungkin cuma bisa bertahan sekitar 3-4 hari saja di suhu ruang. Atau lebih suka sambal polosan alias tidak dikasih isian sama sekali gitu, boleh. Jika sambal dibuat polosan atau original, cukup sambal bawang gitu, justru malah bisa tahan lebih lama lagi ya guys. Sambal bawang original tanpa isian jika disimpan di botol dan disegel aluminium itu bisa tahan sekitar 3 bulan di suhu ruang. Nah, satu lagi, untuk penggunaan cabai, jika dirasa cabai segar itu mahal, kita bisa menggantinya dengan penggunaan cabai kering. Cabai kering yang disarankan itu adalah cabai kering impor dari India. Karena warnanya itu lebih merah dan cantik. Cuma kalau mau menggunakan cabai kering begini, cabai sebaiknya direbus dulu, baru digoreng dan diulek kasar ya. Nah, jika cabainya direbus, itu waktu memasak sambalnya dibuat lebih lama lagi, sekitar 25-30 menit. Dengan begitu, hasil sambal bisa awet tahan lebih lama. Kalau saya sendiri sih, kapan hari itu juga nyobain bikin sambal cumi dengan mencampurkan cabai bubuk yang sudah siap pakai seperti ini nih. Yang ini saya campurkan ke adonan sambal cumi saat dimasak gitu. Dan ternyata warna sambalnya itu jadi merah gelap ya, nggak yang cerah. Tuh lihat, saat sudah dingin warnanya itu terlihat merah tua. Mungkin karena langsung saya tuangin saja gitu, jadi terlihat gelap. Kalau misalnya cabenya direbus dulu, pastinya warna merahnya itu jadi lebih cantik ya. Sementara untuk rasanya itu nggak masalah, yang ini tetap nendang dan mantap. Jadi penggunaan cabai kering ini ternyata bisa jadi solusi buat kita untuk bisa tetap membuat sambal yang enak walau cabai mahal. Keren banget kan ya? By the way, terima kasih banyak buat teman kita Jo Badung yang sudah menginfokan perihal penggunaan cabai kering ini ya. Kesuwun banget kira pokok kelek. Anu kelompok larang. Ya las, orang masalah. Kari tinggal ngulek kelompok sing garing kok ya, lagu-lagu kayak gue. Beres. Aduh, senang banget kira lah nyonge. By the way,
Salah satu yang membuat sambal bisa awet tahan lama itu dipengaruhi oleh teknik memasaknya ya guys. Jadi tadi itu kan semua bahan digoreng dengan minyak agar memastikan tidak ada kandungan air yang tersisa. Nah, cuma jika cabai dan bawang merahnya mau direbus, bukan yang digoreng juga nggak masalah. Hanya saja pastikan waktu memasaknya itu harus lebih lama lagi, yaitu sekitar 25-30 menit dengan api kecil. Pastikan kandungan air dalam bumbunya itu sudah hilang. Dengan begitu, sambal bisa lebih awet tahan lama. Dan ternyata juga jika cabai dan bawang merahnya itu direbus dulu sebelum dibuat sambal, itu membuat hasil sambal lebih cantik karena mempunyai warna merah yang lebih menyala dan cerah. Teknik mengemas itu juga mempengaruhi keawetan sambal ya guys. Dalam pengemasan sambal itu ada banyak cara. Kita bisa menggunakan wadah plastik tebal yang divakum, bisa menggunakan wadah kaca, atau cukup menggunakan botol plastik. Untuk penggunaan wadah plastik, gunakan wadah plastik tebal jenis food grade dengan ketebalan minimal 3,2 mm. Dan jika menggunakan botol plastik, pastikan botol plastiknya itu sudah dicuci bersih dan dilap hingga kering. Lalu kemas sambal ketika sambal sudah benar-benar dingin. Karena uap panas dan pedasnya sambal yang terperangkap dapat membuat botol rawan menggelembung dan sambal meluap. Untuk hasil sambal cumi yang lebih awet hingga 1 bulan, segel bagian tutup sambal dengan menggunakan sil aluminium. Sil aluminium ini banyak dijual di marketplace ya, dengan harga yang terjangkau. Aplikasinya juga mudah, cukup direkat dengan setrika panas. Jadi nggak harus menggunakan alat yang mahal dan canggih ya. Atau bisa juga menggunakan wadah kaca. Untuk penggunaan wadah kaca ini, teknik sterilisasinya itu sebelum digunakan sebaiknya rebus wadah terlebih dahulu sekitar 5 menit. Jadi emang sedikit lebih ribet. Setelah direbus, tempatkan pada handuk bersih atau tisu. Jadi jangan biarkan peralatan yang sudah disterilkan ini menyentuh apapun kecuali handuk atau tisu bersih. Gunakan teknik hot filling. Artinya, sambal dimasukkan ke wadah kaca dalam keadaan panas. Suhu yang dianjurkan itu minimal 82 derajat Celcius. Setelah diisi sambal, tutup botol rapat-rapat. Dan untuk hasil yang lebih maksimal, rebus lagi dalam air mendidih selama kurang lebih 10 menit untuk menyegelnya. Cara aplikasi segel luar kemasan ini juga cukup mudah ya. Cukup menggunakan hair dryer dengan panas maksimal atau dengan cara merebusnya sebentar. Nah, kalau sambal sudah dikemas rapat begini, walaupun tanpa pengawet, untuk jenis sambal ori cabai bawang tanpa cumi, kemasan di segel sil aluminium itu bisa bertahan selama 3 bulan ya. Jika ada teri atau cuminya, maka dapat bertahan sekitar 3-4 minggu di dalam kulkas atau di suhu ruang yang dingin. Lalu jika disimpan di freezer, itu bisa tahan hingga 3 bulan. Sementara jika di luar kulkas atau di suhu ruang yang cuacanya hangat gitu, itu bisa bertahan hingga 7 hari. And last but not least, satu resep ini jadi sekitar 600 gram sambal cumi asin pedas, yang jika di packing itu dengan kemasan 200 gram bisa jadi 3 botol ya guys. Untuk harga sambal cumi per kemasan 200 gram ini kisarannya itu Rp30.000 sampai Rp35.000 per botol. Jadi untuk satu resep ini omsetnya itu sekitar Rp90.000 sampai Rp105.000. Nah, untuk modalnya itu sendiri, walaupun harga cabai lagi mahal, itu saya hitung-hitung kemarin untuk satu resep ini cuma habis sekitar Rp47.000 ya. Itu sudah modal total ya, baik gas, kemasan, cumi, dan lain-lain. Jadi meskipun harga cabai itu lagi mahal, kalau di sini itu sekitar Rp70.000 per 1 kilogram, ternyata masih bisa untung hampir 100%, bahkan 100% lebih ya. Kalau harga cabai lagi murah tentunya lebih berlipat-lipat lagi deh untungnya. Gimana? Tertarik untuk bisnis sambal rumahan gak nih?
sudah banyak loh yang jadi jutawan gara-gara bisnis sambal yang satu ini. Oke. So, the choice is in yours. Well guys, demikian tadi cara membuat sambal asin cumi pedas ala Dahasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.